Hadirin sekalian, sejarah pemikiran Pancasila melewati proses yang sangat panjang. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, rintisan pemikiran Soekarno tentang Pancasila sudah dimulai pada tahun 1926 ketika Soekarno menuliskan tentang nasionalisme yang bermakna persatuan, Islamisme yang bermakna ketuhanan, dan Marxisme yang bermakna keadilan sosial. Di kota Bandunglah, Soekarno bertemu dengan petani marhaen yang mendorong keberpihakannya pada kehidupan masyarakat kecil akibat penindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Ketua Sidang Dr. Rajiman Widyodiningrat mengatakan kepada peserta rapat, "Jikalau Indonesia merdeka, apa dasarnya?" Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menjawab pertanyaan Dr. Rajiman dalam pidatonya yang bernama Pancasila. Kelima gagasan Soekarno merupakan refleksi yang sangat mendalam tentang nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai demokrasi, nilai ketuhanan, dan nilai keadilan sosial. Pada tanggal 18 Agustus 1945, atas saran dari Dr. Andes Muhammad Hatta, kalimat yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam dihapus. Disinilah kebesaran jiwa para pemimpin Islam yang lebih mengedepankan nasionalisme dan persatuan. Hadirin sekalian, apa makna sila Pancasila? Saya akan menjelaskan dengan tokoh wayang yang sangat dikagumi dan sering digunakan oleh Bung Karno untuk mendongkrak jiwa nasionalisme generasi muda. Dan saya akan membuka dengan tembang atau suluk Jawa yang dulu juga dipakai oleh para wali dalam menyebarkan agama Islam. No soroting surya mekolan mekolan, gunung gunung, oh oh oh, wilaheng, wong wilaheng ngawigena mastuhu purnomo sidam, awigena mastu silat miring yang jagat karono siran tondo kawisisaning bisono, sono sinawung langin wilopo, estu maksih lestantun lampeng budo, jinantur tutur katero tulalap deng paradio, niskoro tuming ing jaman purwo. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui dan memuliakan kebesaran Tuhan. Bangsa yang religius, bangsa yang seharusnya beragama dengan sejuk. Kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung hak asasi manusia, memanusiakan manusia apapun sukunya, apapun agamanya, dan apapun budayanya. Persatuan Indonesia menegaskan bangsa Indonesia harus hidup berdampingan dalam perbedaan suku, budaya, dan agama, dan jangan mudah terprovokasi. Maka penting ditanamkan dalam jiwamu, dalam pikiranmu, dalam hatimu,
Dan dalam kehendakmu, rasa cinta pada bangsa dan negara. Jangan tanyakan apa yang negara akan berikan padamu, tapi tanyakan apa yang akan engkau berikan pada negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi etika demokrasi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke, samudra yang luas, gunung berjajaran di tiap pulau membentuk lingkar cincin api, dan padi yang menguning harus dikelola untuk kesejahteraan bersama. Semuanya itu untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa yang tertulis dalam bahasa Sanskerta. Negoro panjang, punjung pasir wukir, loh jinawi, gemaripah, toto, titi, tentrem, karto, turlan raharjo. Rikoto risang Gatot Kaca, nampak sigro ngamba Jumantara. Welatalah jagat dewa Bathara Kusatria Pringgondani Gatot Kaca. Sekian, terima kasih. Hari lahir Pancasila menjadi momentum yang tepat untuk merayakan dan memaknai kebinekaan dengan gembira. Kampus Ursulin Santa Ursula BSD mengajak seluruh komunitasnya untuk memaknai Pancasila sebagai warisan yang sangat berharga dari pendiri bangsa. Lahirnya pergelaran Pancasila dalam puisi, syair, dan pantun ini adalah hasil dari proses pewarisan. Seluruh siswa, mulai dari kelas 4 SD hingga kelas 11 SMA, berdinamika belajar bersama mengenai kekayaan sastra Indonesia. Dari mereka, lahirlah karya sastra dalam bentuk puisi, syair, dan pantun yang diikat dalam tema Pancasila. Pada akhirnya, melalui seleksi 377 karya SD, 45 karya SMP, dan 40 karya SMA oleh para juri, lahirlah karya terbaik puisi, syair, dan pantun. Mereka memang bukan pujangga yang menyandang kemahiran, tetapi mereka telah menunjukkan karyanya yang layak dan pantas berada di pergelaran ini. Hadirin, terimalah persembahan dari kami. Elena dalam karya Pancasila Kebanggaan Negeri. Inilah negeri yang kucinta. Indonesia namanya. Nusantara yang ada sejak dulu kala. Dengan berbagai ragam budayanya. Berjalan di alamnya bagaikan surga rasanya. Alamnya hijau menyegarkan mata. Dipenuhi flora dan fauna membuatku kagum akan indahnya. Warganya ramah, penuh senyum gembira. Menjunjung tinggi nilai Pancasila. Kurang indah apa negeri tercinta?
kan ku ingat sampai menutup mata. Pancasila, dasar negaranya. Lambangnya Garuda dengan perisai di dadanya. Sejak dahulu jadi harta negara, selalu jadi kebanggaan bangsa.
Pancasila tak hanya sekedar butiran kata. Karya Arundhati Kayanashira dan Katarina Marsia. Pancasila itu dasar negara. Warga Nusantara menyebutnya sebagai falsafah tertinggi. Falsafah untuk sebuah dasar hak asasi manusia. Falsafah sebagai puncak penilaian insani. Sayang, wajah-wajah kesenjangan itu hadir di dalamnya. Tak ada yang lebih mengenaskan dari pengabaian ideologi bangsa. Bagi warga Nusantara, Pancasila seperti bunga di pinggir jalan. Terlupakan, tersingkirkan, bahkan terlihat pun tidak. Sekedar menerapkan saja, tak ulung. Bagai bumantara malam tanpa rembulan, sutas cahaya tak mampu tersua. Gelap, sesak, tangis, isak. Konflik agama, kesenjangan sosial, perbedaan pandangan. Mengapa? Mengapa semua itu jadi perkara? Coba pahami sila yang tersirat. Pancasila tak hanya sekedar butiran kata. Pancasila menyandang makna. Siapa yang perlu disalahkan? Pemerintahnya, warga Nusantaranya, atau pribadinya? Lantas jika kita bertemu si salah, apa kompensasinya? Tak perlu menyalahkan. Tak ada yang lebih prihatin dari luputnya kesadaran. Bukan salah Pancasila. Kita salahkan saja si pelupa dan si lalai. Corak Dahayu Nusantara karya Misha Laena dan Gisa Renata Tanumi Harja. Tangan mereka menengadah, tangannya berhadapan, tanganku bersatu dalam anyaman. Tiap-tiap doa diutarakan untuk Engkau, Sang Pencipta jua. dari hamparan biru lautan, dari belantara hutan nan hijau, dengan cecair buah nyiur, dengan saripati untai sagu, insan hidup berbagi untuk kebersamaan. Kian perbedaan tersebar di sekujur daratan. Keberagaman yang elok ialah puspa warna. Rupawan, bagai belati bermata dua. Namun, satulah bangsa, satulah jiwa. Itulah Indonesia, rumahku dibesarkan. Ruangan mencekam, berlandasan kebencian. Ucapan lancang, jadikan parewa bangsa. Lantas, rukun damai pun pecah berhamburan. Lidah tajam adalah pelaku utamanya. Kelak, citra rasa sentosa, jadikan pedoman. Dari kota pelosok, lihatlah jantung negeri. Putri Ayu berselendang motif pertiwi. Diteriakannya harum cinta tanah air. Nak Bayu diselimuti kumuhnya pinggiran kota.
bergemalah sorakan, Bhinneka Tunggal Ika. penonton. Saya punya pantun nih yang berjudul Satu Rasa dalam Pancasila. Buka puasa, makannya bubur. Minumannya es sirup Markisa.
Pancasila, perjanjian luhur, pedoman rakyat Indonesia. Aduhai, cantiknya dia, Putri Cinderella. Bersepatu kaca, menggendong boneka. Selamat hari kelahiran Pancasila. Mari gaungkan Bhinneka Tunggal Ika. Jalan ke Ragunan, lihat kuda. Sekalian mampir beli semangka. Semboyan lambang burung Garuda, kita junjung Bhinneka Tunggal Ika. Mengejar kacil, naik sepeda, kring-kring. Malah bertemu ikan pelikan. Agama kita boleh berbeda. Satu Tuhan jua kita muliakan. Menonton bola, tendangan penalti. Duh, mati lampu. Tayangan terhenti. Pancasila, falsafah hidup sejati. Mari amalkan sepenuh hati. Saya, Livia Melia, mengucapkan terima kasih. Diriku dan Pancasila. Karya Dionysius Prandra, Rachel Theodora, Gregorius Raindra, dan Joycelyn Averina Bun. Kudaki bukit terindah, menyusuri goa bergema. Jangan lupa beribadah, bentuk penerapan sila pertama. Bermain bola, tak jemu-jemu. Bersama teman, beradu kecepatan. Hormatilah sesamamu dalam segala kesempatan. membuat takjil di bulan puasa. Dari hasil buah yang kuunduh, kedamaian pemersatu bangsa, seperti pohon beringin yang teduh. Berlibur ke Museum Dinosaurus, sungguh menarik buatku terpikat. Apa guna berdebat terus? Musyawarahkan untuk capai mufakat. Hasil panen seluruhnya aku himpun. Sebagai biaya menuntut ilmu. Selalu jujur dalam hal apapun. Hargai hak-hak sesamamu. Sungguh indah cakrawala. Ku nikmati bersama keponakan. Itulah nilai-nilai Pancasila. Yuk kelimanya kita terapkan. Salam kepada saudara dan saudari sekalian. Perkenankanlah saya Beatrice, Saya Andrea, saya Sarah, dan saya Renata berkarya dalam pantun Pancasila Sang Baladika. Berlibur ke Kabupaten Mamuju. Di sana aku bertemu teman. Langkah awal Indonesia maju, jadikanlah Pancasila pedoman. keliling kota naik sepeda, Kring-kring. di kayu tanpa pakai sepatu. Kepercayaan kita boleh berbeda, tetapi Tuhan tetaplah satu. Sarapan pagi di pedesaan. Nikmatnya lauk ayam woku. Kita bangun
nilai kemanusiaan dengan tidak membeda-bedakan suku. Kota Cirebon asal Segalengkoh, harganya hanya 7 ribuan. Bagaimana negara dapat kokoh bila tak didukung oleh persatuan? Pergi ke warung membeli santan untuk membuat nasi uduk. Mari kita bina permusyawaratan demi kemakmuran para penduduk. Pergi ke toko membeli roti. Rotinya tersedia berbagai rasa. Keadilan adalah harga mati agar rakyat hidup sentosa. Bangun subuh untuk sahur, jalani puasa menambah pahala. Mari lanjutkan cita-cita leluhur, kita junjung nilai Pancasila. Membuat burung dari origami, kulakukan saat santai di rumah. Tamatlah sudah pantun dari kami, semoga membawa hikmah dan amanah. Terima kasih. Penjaga Indonesia, karya Michaela Rainer. Pancasila, dasar negara. Padamu ada 5 sila yang menjaga keadilan Indonesia. Kau adalah penyatu negara. Burung Garuda, lambang negara kita. Perisai di dadanya, melindungi kita, menjaga kita sejak dulu kala, membantu kita agar terus merdeka. Kita adalah pelajar Pancasila.
Indonesia akan kita jaga. Seperti pahlawan yang sudah tiada, akan dikenang sepanjang masa. Pancasila Jiwa Bangsaku, karya Nathanael Uno dan Kineta Luisa. Pancasila dasar negara Indonesia, berisi tujuan dan cita-cita bangsa. Kunci kehidupan dalam negeri kita, inti dari segala hukum yang berkuasa. Pancasila pandangan hidup bangsa, memiliki 5 sila untuk menggapai asa. Demi satu tujuan yang mulia, yaitu Indonesia berjaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna pemersatu bangsa, sebuah pengingat bagi Indonesia untuk menghargai dan mencintai sesama. Wahai kalian, penerus bangsa, majukanlah Indonesia tercinta. Pancasila jadikanlah tindak nyata. Jangan hanya jadikan legenda semata. Valeska dalam syair untuk Nusantara Hijau. Salam sejahtera bagi semua, pewaris bangsa kusapa jua. Syair ini kuberi untuk kawanua, semoga syair ini jadi petuah. Di kerajaan belantara tak bertembok, dulu daun berbuai nan elok. Hijau asri tanpa menunggu esok, sungai luhur mengalir berkelok. Sungguh, Ibu Pertiwi melimpah, tanah air amat kaya akan rempah. Hutan rindang memberi pelepah, supaya manusia tidak tersepah. Namun manusia justru tergelak ketika harta berhasil mereka palak. Sesak asap kelabu tersebar telak, tiada makhluk yang bisa mengelak. Hutan Nusantara banyak dirusak, dilahap api ibarat dimasak, ditebas hingga alam terisak, hingga dada bumi putra terasa sesak. Riak sungai menjadi sekarat, tanah dan udara tak kunjung sehat. Merusak alam sungguh tak terhormat, mereka buta makna kemaslahatan rakyat. Pancasila perlu diamalkan agar kita dan alam selalu berkawan. Dengan melestarikan hutan, kita menjunjung kemanusiaan. Wahai kawan, syair telah tamat. Puji Tuhan atas limpah rahmat.
kepada kawanku yang penuh hikmat. Semoga syair ini jadi amanat.
hadirin, inilah pergelaran Pancasila dalam puisi, syair, dan pantun. Semoga Anda menikmati persembahan penampilan kami. Pergelaran ini dapat terselenggara atas gagasan Suster Francesco Marianti OSU. Terima kasih untuk Suster atas gagasan serta pendampingannya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kelompok orkestra dan Bapak Erik Aui selaku konduktor, kelompok paduan suara SD dan Ibu Stefani Lokosai selaku pelatih, kelompok paduan suara SMP SMA dan Bapak Rainer Revi Reino selaku pelatih, para penampil puisi, syair, dan pantun di bawah bimbingan Ibu Becky Tumewu, dan tentunya bagi para hadirin yang telah hadir di pergelaran sore hari ini. Hadirin sekalian, selamat menyambut Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Selamat sore dan sampai bertemu di pertunjukan berikutnya. Salam Pancasila.